Halo Patriot Bangsa, kualitas pelayanan yang baik itu adalah yang pengen kita dapatkan ya sebagai seorang konsumen. Misal ketika kita ingin servis sesuatu seperti HP atau laptop, maka kita datang ke service centernya. Kita mengharapkan kalau di service center itu kita mendapatkan pelayanan yang cepat, ya, yang ramah, kemudian yang murah juga. Nah, faktor-faktor seperti ini merupakan faktor-faktor yang dibutuhkan dari segi pelayanan agar konsumen itu puas terhadap produk kita. Sama seperti di pemerintahan, sebagai seorang ASN, maka kita yang notabene sebagai pelayan publik, sudah sepatutnya kita itu bisa melayani dengan setara seperti perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Sayangnya memang praktek monopoli dari segi pelayanan publik itu terkadang membuat pelayanan publik justru malah semena-mena. Contohnya ada pegawai yang jutek atau dilempar-lempar. Nah, ini banyak sekali kasus yang dialami oleh rakyat ketika mendapatkan pelayanan publik. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk sebagai seorang ASN itu memberikan pelayanan publik yang baik? Maka kita harus memiliki satu komitmen kepada diri kita sendiri. Itu adalah komitmen untuk menjamin mutu yang kita berikan terhadap pelayanan kita itu sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan. Kita tidak bisa semena-mena. Komitmen mutu ini dibutuhkan oleh seorang ASN agar ASN tersebut dapat menjadi pelayan publik yang disukai, atau nanti mereka itu ketika datang lagi mereka menjadi lebih baik gitu ya, tidak memberikan stigma negatif dan seterusnya. Nah, nilai-nilai dasar dari komitmen mutu ini terbagi atas 4 faktor ya sebetulnya. Nah, yang pertama adalah efektivitas layanan. Apakah layanan itu cepat gitu ya dan efektif sehingga konsumen itu tidak menunggu lama-lama untuk dilayani. Nah, bagaimana kita cara meningkatkan kecepatan dari pelayanan itu? Nah, itulah menjadi komitmen mutu kita. Kemudian kedua adalah efisiensi dari layanan tersebut. Bagaimana proses-prosesnya itu, kalau misal bisa diperkecil ya kita perkecil saja, kita singkat-singkat aja supaya apa? Supaya prosesnya tidak berbelit-belit dan efisien jadinya. Nah, ini merupakan salah satu komitmen mutu yang kita perlukan ya, yaitu adalah efisiensi. Kemudian ada inovasi. Nah, inovasi ini dibutuhkan supaya apa? Supaya pelayanan yang kita berikan itu tidak serta-merta segitu-segitu aja ya, dan tidak ada perubahan gitu. Sehingga justru malah sektor swasta nanti yang menang daripada sektor negeri. Nah, terakhir adalah mutu layanan. Tentu saja mutu layanan ini yang menjadi kualitas kita sebagai seorang pelayan publik dalam memberikan satu layanan kepada publik. Apakah publik itu suka atau tidak itu tergantung dari mutu layanan yang kita berikan. Tentu saja kalau produknya semakin bagus maka akan semakin orang suka kan. Tapi kalau produknya kita jelek atau jasanya kita jelek, maka tentu saja mutu layanan kita itu buruk, sehingga di stigma masyarakat muncullah pelayanan yang buruk dari ASN tersebut. Nah, terdapat 5 pilar manajemen mutu yang saling berhubungan, yaitu adalah organisasi, di mana organisasi itu akan mengatur dari proses, produk, komitmen hingga pemimpinan. Di mana proses ini juga bergantung pada produk yang dihasilkan ya, dan produk ini juga bergantung pada proses yang dihasilkan. Nah, menurut Zetmal DKK pada tahun 1990, ukuran dari satu mutu pelayanan itu terbagi atas 9 hal. Yang pertama adalah wujud, kemudian kehandalan, respon, kompetensi, akses, keramahan, komunikasi, kredibilitas, sekuritas, dan pemahaman customer. Nah, pelayanan yang baik itu tentu saja harus mengakomodir ini semua. Tetapi memang kadangkali pelayanan itu tidak serta-merta baik dalam seluruh hal, mungkin saja hanya beberapa hal saja di sini agar lebih efisien. Untuk mengatasi satu isu atau satu masalah tertentu dalam satu pelayanan, kita bisa menggunakan beberapa alat bantu. Alat bantunya contohnya adalah adanya teori tapisan,
kemudian ada analisis medan kuat, dan kemudian ada USG. Nah, USG ini yang paling sering digunakan dan paling mudah, yaitu kemudian ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity and Threats. Kemudian ada tree diagram atau diagram pohon. Kemudian ada causal map, yaitu adalah diagram sebab akibat. Dan kemudian ada diagram ikan. Nah, tanggung jawab mutu ini terbagi atas 4 level. Yang level pertama adalah level basic, kemudian ada level fungsional, kemudian ada level strategic business unit, dan yang terakhir adalah level dari korporasi tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, bagaimana satu perilaku itu bisa kita bentuk supaya memenuhi orientasi mutu yang baik. Contohnya adalah yang pertama itu dari satu antrian itu yang tidak terakomodir atau tidak terorganisir dengan baik, kemudian kita bisa mengorganisirnya dengan baik ya. Nah, ini menunjukkan mutu pelayanan yang bagus. Kemudian kedua, dulu kereta api itu kita ada beberapa orang yang manjat-manjat di atas atap kereta api dan hingga keluar luar ya. Nah, sekarang pelayanannya ditingkatkan sehingga setiap orang itu bisa mendapatkan tiket, dan tiketnya itu mereka semua bisa duduk ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya zebra cross ya, dimana zebra cross ini membantu dari para penyeberang ini ya, supaya mereka itu tidak tertabrak ya. Dan yang ini adalah salah satu yang sebelahnya itu adalah penggunaan jembatan orang yang salah ya, kalau ada motor yang lewat situ, karena itu harusnya digunakan hanya untuk orang. Oke, sekian video kita kali ini mengenai komitmen mutu. Semoga apa yang saya bagikan di sini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini jika teman-teman merasa video ini berguna. Jangan lupa nyalakan bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video yang menarik selanjutnya seputar Latsar CPNS 2020. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Merdeka.